Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianingsih, NIM 2120200531 dari kelas TI 5E angkatan 2020, Prodi Teknik Informatika, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang media transmisi jaringan. Sebelumnya, apa itu media transmisi? Media transmisi merupakan media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis media transmisi jaringan, yaitu yang pertama media transmisi dengan kabel atau disebut wired, yang kedua media transmisi tanpa kabel atau disebut nirkabel. Kita bahas yang media transmisi dengan kabel atau wired. Kabel merupakan media transmisi utama dalam membangun sebuah jaringan komputer. Kabel digunakan untuk saling menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Media transmisi ini memiliki keterbatasan jangkauan dan tidak efisien karena banyak memakai tempat untuk jaringan kabel. Jaringan kabel ini biasanya digunakan dalam area lokal atau LAN, misalnya dalam satu gedung atau antar gedung dalam satu lembaga pendidikan yang memiliki jarak yang tidak terlalu jauh atau relatif dekat. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis kabel yang sering digunakan untuk media transmisi. Yang pertama adalah twisted kabel. Kabel ini terdapat dua jenis, yaitu UTP dan STP. Kelebihannya adalah harganya murah dan mudah dalam membangun instalasi. Dan selanjutnya adalah kecepatan yang terbatas dan mudah terpengaruh noise. Selanjutnya adalah kabel koaksial. Kabel ini terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Harganya murah dan tidak terganggu noise, kecepatan dan keluaran 10-100 Mbps, dan juga terdapat dua jenis kabel, yaitu thin koaksial dan thick koaksial. Selanjutnya adalah jenis kabel fiber optik. Jenis kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik halus, memiliki kecepatan tinggi, dan tidak terganggu noise. Harga kabel yang relatif mahal, media dan ukuran konektor kecil, kebal terhadap interferensi elektromagnetik, dan jarak transmisi yang lebih jauh. Selanjutnya adalah tentang media transmisi tanpa kabel atau nirkabel. Media transmisi tanpa kabel atau nirkabel sering dikenal dengan wireless atau media transmisi di mana komunikasi data dalam jaringan komputer yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media transmisi, melainkan menggunakan frekuensi radio, sinar laser, dan inframerah. Jaringan tanpa kabel ini memberikan keunggulan kepada pemakai untuk dapat mengakses setiap saat dimanapun berada. Sedangkan kekurangan media transmisi ini adalah kemampuan transfer data lebih kecil dibandingkan dengan jaringan kabel. Terdapat beberapa mode jaringan wireless yang bisa digunakan. Yang pertama adalah mode ad hoc. Mode ini terdiri dari dua atau lebih piranti wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat tambahan. Selanjutnya ada mode wireless infrastruktur.
yaitu suatu jaringan yang menggunakan suatu piranti Wi-Fi yang disebut access point sebagai bridge atau piranti wireless untuk perantara untuk menghubungkan perangkat-perangkat wireless klien yang lain. Oke, untuk materi selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perangkat keras jaringan komputer. Sebelumnya, untuk pengertian perangkat keras jaringan komputer merupakan perangkat keras atau perangkat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer itu sendiri, seperti berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa jenis perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Yang pertama ada server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang terhubung dengannya. Server memiliki fungsi sebagai penyimpanan dari semua basis data dan informasi. Router. Yang kedua adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Untuk gambar dari perangkat jaringan komputer dan fungsinya ada di sebelahnya ya. Yang selanjutnya adalah NAS atau Network Attached Storage. NAS merupakan perangkat storage yang terhubung dengan jaringan utama sehingga ketika komputer klien membutuhkan penyimpanan tambahan, maka peranan NAS ini akan dibutuhkan. Selanjutnya ada wireless card. Wireless card merupakan salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device secara nirkabel atau tanpa menggunakan media. Dengan menggunakan wireless card, dua komputer atau lebih dapat saling terhubung melalui jaringan Wi-Fi tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Berikutnya ada LAN card. LAN card berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. Selanjutnya ada USB Wi-Fi adapter. Fungsi USB Wi-Fi adapter sama persis dengan Wi-Fi card yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang memiliki fungsi pada umumnya dan memiliki beda. Perangkat ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Tinggal dicolokkan pada port USB maka bisa langsung digunakan atau dengan terlebih dahulu menginstal drivernya. Berikutnya ada modem atau modulator demodulator atau yang sering disingkat modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Selanjutnya ada bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat segmen jaringan. Oke, yang selanjutnya ada hub. Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Selanjutnya ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub, tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data. Switch juga memiliki kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selanjutnya ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Untuk jenis-jenis kabel jaringan ada penjelasannya di depan tadi ya. Selanjutnya ada repeater.
Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Selanjutnya ada access point. Access point ini terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya access point ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel atau tanpa kabel. Selanjutnya ada CCTV atau Closed Circuit Television, merupakan perangkat kamera video digital yang digunakan untuk merekam atau recording dan mengirim sinyal video dari suatu ruangan atau tempat di mana CCTV dipasang ke layar monitor. Selanjutnya yang terakhir ada Network Video Recorder atau NVR, merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan rekaman yang telah dilakukan oleh kamera CCTV. Jadi, tadi merupakan beberapa jenis perangkat jaringan komputer dan fungsinya, terutama perangkat keras ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.